Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Sese Claudia Manuputi dari kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang perkembangan desa dan kota terhadap desa. Jadi, perkembangan suatu desa dan kota itu memiliki dampak terhadap suatu desa itu sendiri. Ada dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak negatif. Dampak negatif yang pertama dari perkembangan desa dan kota terhadap desa yaitu yang pertama itu adalah terjadinya alih fungsi lahan. Maksud dari terjadinya alih fungsi lahan ini ialah terjadinya perubahan suatu kawasan seluruh atau sebagian dari fungsinya yang semula ke fungsi yang lain yang berdampak negatif kepada lingkungan. Nah, suatu dampak pasti ada faktornya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini meliputi kondisi sosial ekonomi petani pengguna lahan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini maksudnya meliputi dinamika pertumbuhan kota, demografi, dan ekonomi. Yang ketiga, faktor kebijakan. Faktor kebijakan ini meliputi regulasi dari pemerintah tentang penggunaan lahan. Lalu yang kedua ada urbanisasi penduduk. Jadi dampak dari urbanisasi penduduk ini berakibatkan para penduduk desa itu untuk berpindah ke kota. Nah, urbanisasi ini memberikan dampak negatif bagi desa itu sendiri. Yang pertama yaitu berkurangnya penduduk pedesaan. Yang kedua, terjadi kekurangan tenaga muda karena berpindah ke kota. Yang ketiga, sulitnya mencari pekerja terdidik dalam pergerakan kemajuan. Yang keempat, terhambatnya pembangunan akibat kekurangan SDM. Yang kelima, penurunan produktivitas pertanian. Dan yang terakhir yaitu tidak berkembangnya industri kecil dan industri rakyat. Lalu selain itu ada juga dampak yaitu hilangnya lahan usaha pertanian. Kenapa bisa hilang lahan usaha pertanian itu? Kan pertanian itu identik dengan desa. Nah, kalau misalnya lahan pertanian itu diubah fungsinya atau pertanian itu diganti atau di atas tanah itu dibangun sebuah bangunan atau gedung. Nah, otomatis berarti lahan usaha pertanian itu akan hilang, seperti itu maksudnya. Lalu selain dampak negatif, ada juga dampak positif. Dampak positif dari perkembangan desa dan kota terhadap desa ialah meningkatnya pengetahuan masyarakat desa itu. Lalu munculnya organisasi sosial di desa. Lalu perluasan jalur dari desa ke kota untuk kebutuhan transportasi. Lalu yang keempat, kemungkinan peningkatan produksi desa karena teknologi baru. Dan yang terakhir, meningkatnya kegiatan wira swasta yang menghasilkan produk berkualitas di desa. Dampak positif bagi desa. 1. Mendorong pembangunan desa karena penduduk telah mengetahui kemajuan di kota. 2. Mengurangi jumlah pengangguran di desa. 3. Bagi desa yang padat penduduk, urbanisasi dapat mengurangi jumlah penduduk. 4. Meningkatnya kesejahteraan penduduk desa melalui kiriman uang dari keluarga yang bekerja di kota. Selanjutnya, dampak negatif bagi desa. 1. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma setempat akibat contoh gaya hidup di kota yang ditularkan di kehidupan desa. 2. Desa banyak kehilangan penduduk yang memiliki potensi dan berkualitas. 3. Desa kekurangan tenaga kerja untuk mengolah pertanian. Audio Jungle. Terjadinya urbanisasi, dampak urbanisasi terhadap wilayah perkotaan karena datanya penduduk desa adalah mengurangi lahan kosong di perkotaan, meningkatkan polusi, menyebabkan bencana alam, menyebabkan pencemaran sosial dan ekonomi, menyebabkan kemacetan lalu lintas, merusak tata kota. Meluncurnya
Pelanggaran baru, datangnya orang baru menuju kota karena mengincar kesempatan dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Karena yang tidak berhasil akhirnya karena didorong oleh kebutuhan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Misalnya, melakukan perampokan atau membangun tempat tinggal liar. Penyalahgunaan wewenang. Karena banyak dan sulitnya mengurus perizinan untuk pembangunan, membuat beberapa oknum menawarkan bantuan agar perizinan menjadi mudah. Hal ini membuka kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Semakin meningkatnya sikap individualis masyarakat kota karena tuntunan hidup dan persaingan terhadap orang di kota sering pulang malam dan masyarakat pagi-pagi. Jam kerja yang relatif lama dan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi terkadang membuat para penduduk kota kekurangan waktu untuk bersosialisasi. Belum lagi stigma tentang orang desa yang datang ke kota sehingga mereka memudarnya perhatian terhadap budaya lokal dan nasional khususnya pada generasi muda. Kota yang berkembang adalah kota yang mudah mendapatkan hubungan dan berita dari luar negeri. Hal ini menjadi para kaula muda di kota cenderung memilih budaya yang mereka anggap lebih keren. Globalisasi percepatan dan kemudahan informasi semakin mempercepat efeknya. Pertumbuhan pemukiman yang berdampak kepada penurunan kualitas lingkungan. Permintaan tempat tinggal yang tinggi sementara lahan yang tidak mencukupi menjadikan kota terkadang memiliki tempat-tempat padat penduduk. Selain itu, di tempat padat penduduk, terkadang saluran sanitasi yang tersumbat membuat penyakit dan bau mudah tersebar sehingga menurunkan kualitas hidup seseorang. Dampak positifnya, 1. Meningkatnya perekonomian negara dan warga. Kedua, meningkatnya kesempatan kerja. Ketiga, munculnya teknologi dan inovasi baru. Keempat, tercukupinya kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hidayat dari kelas 12 IPS 1. Kota yang berkembang adalah salah satu pertanda bahwa kota tersebut terbangun dengan baik. Perkembangan kota ternyata mempunyai dampak terhadap masyarakat. Bukan hanya masyarakat kota saja, tetapi juga masyarakat desa bisa terkena dampak perkembangan sebuah kota. Tidak berarti terkadang karena pertumbuhan kota yang terlalu cepat dan tidak terencana dengan baik dapat menimbulkan dampak untuk desa dan lahan sekitarnya. Terjadinya alih fungsi lahan, yaitu perubahan fungsi sebagai atau seluruh kawasan lahan dan fungsinya semula menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini biasanya disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor internal yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, petani, pengguna lahan. Faktor eksternal yang meliputi dinamika pertumbuhan kota, demografi, dan ekonomi. Dan yang ketiga, faktor kebijakan, yaitu adanya regulasi dan pemerintah tentang perubahan fungsi lahan. Audio Jungle.